Pada zaman tabi'in, ada seorang alim yang berpengaruh, dialah Malik bin Dinar. Tokoh yang terkenal akan sifat juhud dan waro itu merupakan teladan pada masanya. Malik adalah putra seorang budak berbangsa Persia dari Sijistan, Kabul, dan menjadi murid ulama tabi'in yaitu Hasan al-Basri. Beliau termasuk sebagai ahli hadis sahih dan merawikan hadis dari tokoh-tokoh ulama di masa lampau seperti Anas bin Malik dan Ibnu Sirin. Malik bin Dinar juga dikenal sebagai seorang kaligrafer Al-Quran. Beliau wafat sekitar tahun 130 Hijriah atau 748 Masehi. Malik bin Dinar lahir dari keluarga kaya dan masih termasuk bagian dari bagian kerajaan yang saat itu bertepatan dengan masa dinasti Bani Umayyah yang berkuasa sejak tahun 41 Hijriah sampai tahun 133 Hijriah. Cerita pertobatannya menjadi inspirasi banyak orang hingga sekarang. Namun kisah Malik bin Dinar tidak hanya tentang pertobatannya, ada juga kisah-kisah anehnya, apalagi sebelum ia dikenal sebagai seorang wali yang memiliki banyak karomah. Salah satu kisah wali yang terkenal dari sosok ini adalah kisahnya ketika berada di lautan. Diceritakan suatu hari Malik bin Dinar menaiki sebuah perahu sebagai penumpang. Sebagai penumpang tentunya harus membayar ongkos, tapi waktu itu ia tidak membawa satu keping pun dinar ataupun harta lainnya. "Bayarlah ongkos perjalananmu," kata pemilik perahu. "Saya tidak mempunyai ongkos," jawab Malik bin Dinar. "Mana ongkosnya?" tanyanya untuk kedua kali sambil melotot matanya oleh tukang perahu. "Saya tidak punya uang," jawab Malik bin Dinar. Jawaban tersebut membuat awak perahu marah, maka dipukullah ia hingga pingsan. Ketika siuman awak kapal kemudian bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama, Malik pun juga menjawabnya dengan hal yang sama, bahwa dirinya tidak mempunyai uang. Hal tersebut membuat awak kapal marah dan bersepakat menceburkan Malik ke laut. Malik tampak tenang saat kepalanya di bawah dan kakinya di atas siap-siap diceburkan ke laut. Mendadak ada kawanan ikan datang. Yang lebih aneh lagi, ikan itu mendongak ke atas dan masing-masing membawa uang dinar berlapis emas. Malik kemudian mengambil uang itu dan kemudian diberikan kepada awak perahu. Melihat keajaiban itu, para awak menjadi takut dan kemudian meminta ampun. Malik memaafkannya dan kemudian meninggalkan perahu sambil berjalan di atas air laut. Diceritakan murid Imam Anas bin Malik itu gemar mendirikan sholat tahajud. Baginya waktu sepertiga malam adalah saatnya meningkatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ia sering kali terjaga hingga azan subuh tiba. Pada suatu hari, kebiasaannya itu dihadapkan pada sebuah peristiwa yang tidak biasa. Malam itu Malik bin Dinar baru saja mengambil air wudhu di kamar mandi rumahnya. Setelah itu ia hendak menunaikan sholat sunnah. Saat sedang beribadah, ada suara yang terdengar mengganggu kekhusyuannya dari arah kamar belakang. Dengan penuh konsentrasi, Malik bin Dinar pun meneruskan sholatnya. Setelah melakukan salam, ia terus berdoa dan berzikir. Ternyata suara gangguan itu tidak kunjung berhenti. Setelah menuntaskan zikirnya, Malik pun bangkit berdiri. Ia berjalan ke arah bagian belakang rumahnya. Ulama tersebut mendapati seorang pemuda yang mengenakan penutup mulut dan kepala sedang mengacak-acak lemari bajunya. Jelas sekali bahwa tamu tak diundang itu berupaya mencuri sesuatu barang dari rumahnya. Barangkali pencuri itu kesal karena tidak menemukan satupun benda berharga yang pantas dibawanya kabur. Malik membiarkan remaja tersebut. Ia hanya melihat si maling dari kamar tempatnya sholat. Semua lemari, laci, dan kotak penyimpanan yang ada di sana sudah dibukanya. Namun kantong yang dibawa si pencuri masih kempes saja. Karena merasa perbuatannya sia-sia, pelaku kejahatan itu hendak keluar diam-diam dari rumah ini. Tanpa sengaja, maling tersebut berpapasan dengan Malik bin Dinar yang hendak mengambil mushaf Al-Quran di kamar utama. Sekilas, pemuda bertopeng itu nyaris menodongkan senjatanya ke sang tuan rumah. Namun setelah melihat sikap Malik yang biasa-biasa saja, tidak menjerit atau bahkan mengusir dirinya, pencuri tersebut menyarungkan belatinya. Untuk sesaat, kedua kaki dan tangannya seperti membeku. Dirinya menunggu apa yang akan dilakukan sang pemilik rumah terhadapnya. "Assalamualaikum wahai saudaraku, engkau telah masuk ke dalam rumahku, tetapi sepertinya engkau tidak mendapatkan apa-apa yang bisa diambil," kata Malik memecah kesunyian. Sambil menyerahkan sajadah, alim tersebut berkata lagi, "Kemarilah, aku tidak akan membiarkanmu keluar dari rumahku tanpa mengambil manfaat." Setelah meletakkan sajadah di kamar tempatnya biasa sholat, Malik berjalan ke arah sumur dengan ember. Ia menampung air dan membawanya ke hadapan lelaki itu. Dengan isyarat, ia persilakan sang tamu untuk berwudu. Setelah itu, "Silakan engkau sholat 2 rakaat. Sungguh waktu sepertiga malam adalah sangat baik," ucap Malik. "Baiklah, terima kasih," kata si pencuri. Pria muda itu lalu membuka penutup mulut dan kepalanya. Ia pun bersiap untuk wudu.
itu. Tidak lama kemudian ia mendirikan sholat tahajud di atas sajadah yang tadi diberi Malik bin Dinar. Setelah sholat, ia kembali kepada alim tersebut. "Wahai tuan, apakah boleh bila menambah 2 rakaat lagi?" "Silakan, tambahlah sesuai dengan kemampuanmu," jawab Malik bin Dinar. Maka sholatlah si pencuri tersebut secara terus-menerus hingga azan subuh berkumandang. Sementara itu Malik bin Dinar bersiap ke masjid. Lelaki muda itu berkata kepadanya, "Wahai tuan, aku mesti menginap di rumahmu ini karena aku telah berniat melaksanakan puasa sunnah. Menetaplah sesuai dengan keinginanmu," kata Malik bin Dinar. Demikianlah remaja tersebut tinggal sepekan lamanya di rumah tokoh yang semula hendak dirampoknya itu. Selama itu pula Malik bin Dinar mengajarinya berbagai ilmu agama. Maka pada hari ke-8, lelaki muda itu mendirikan sholat tobat. Dengan sepenuh hati ia kembali pada jalan ketaatan, menyesali segala dosa-dosanya yang telah silam. Setelah itu mantan pencuri tersebut berpamitan kepada sang alim, yaitu Malik bin Dinar. "Wahai tuan, aku telah bertobat nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan aku agar selalu istiqomah di jalannya. Aku doakan kebaikan untukmu, semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepadamu," kata Malik bin Dinar. Maka pulanglah pemuda ini. Beberapa hari berlalu, ia berjumpa dengan seorang kawannya yang masih menjadi pencuri. Lalu berkata, "Kukira engkau baru saja keluar dari rumah Malik bin Dinar. Apa saja barang berharga yang berhasil kau ambil dari sana?" tanya temannya itu. Lalu ia berkata, "Sungguh aku semula hendak mencuri hartanya, tetapi justru dialah yang kemudian mencuri hatiku. Kuikuti semua bimbingannya sehingga aku pun bertobat," jawab lelaki tersebut. Itulah tadi kisah Malik bin Dinar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.